Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu. Kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu produksi konten digital multimedia. Teman-teman, dalam pembelajaran ini nanti tujuannya adalah yang pertama, kalian bisa memahami konsep multimedia. Kemudian yang kedua, menerapkan teknik produksi konten multimedia. Dan yang ketiga adalah menerapkan diseminasi konten multimedia dengan kreatif. Ya, kita akan masuk ke bab selanjutnya ya teman-teman. Nah, dari pengertian multimedia itu diambil dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya lebih dari satu atau beberapa, sedangkan media adalah perantara. Kemudian ketika digabungkan maka akan menghasilkan suatu pengertian bahwa multimedia adalah kombinasi dari berbagai jenis media atau format file seperti teks, gambar, video, audio, dan animasi yang dikemas dalam bentuk digital untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Lalu, kalian harus belajar terkait dengan elemen multimedia. Dari elemen multimedia ada yang berupa teks, gambar, audio, video, dan animasi. Pasti sudah familiar ya dengan teks yang kalian lihat sehari-hari, seperti ketika kalian membuka chat WhatsApp atau ketika kalian membuat laporan dengan Microsoft Word, itu termasuk teks. Teks di sini merupakan komponen utama yang sering digunakan sebagai unsur sarana utama dalam menyampaikan informasi. Kemudian gambar dapat berbentuk foto, ilustrasi, atau grafik. Ini akan meningkatkan daya tarik visual audiens. Kemudian untuk audio sendiri mencakup berbagai jenis suara seperti narasi, kemudian musik latar yang kalian gunakan, atau efek-efek suara yang suka kalian terapkan atau suka kalian tambahkan pada editing kalian, seperti itu. Selanjutnya ada video untuk merekam, memproses, dan menyimpan urutan gambar diam dalam adegan bergerak. Elemen ini akan menambahkan dimensi ekstra yang menjadi konten multimedia lebih dinamis dan menarik. Ada juga animasi yang merupakan gambar atau grafik yang diberikan efek gerak. Ada beberapa manfaat multimedia yang bisa kalian pelajari. Salah satunya adalah menyampaikan pesan pembelajaran, seperti contohnya multimedia interaktif. Kemudian bisa menyampaikan informasi atau pesan. Dapat digunakan berkarya, berinteraksi, dan komunikasi, dan juga bisa digunakan untuk hiburan. Seperti halnya ketika kalian sedang melihat konten-konten di YouTube, konten lucu, kemudian film, dan lain sebagainya. Kita belajar terkait dengan teknik produksi konten multimedia. Bagaimana cara memproduksi suatu konten multimedia dengan menggunakan kombinasi dari elemen-elemen yang telah Ibu jelaskan tadi untuk menyampaikan suatu informasi dan lain sebagainya ya. Tadi tujuannya sudah kita bahas. Selanjutnya, alur proses produksi konten multimedia. Alur proses produksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Untuk alur praproduksi itu mencakup dari kalian menentukan ide, konsep ataupun tema. Selanjutnya adalah menulis naskah. Kemudian kalian membentuk tim produksi. Dan tim produksi itu biasanya ada editor, kameramen, kemudian pemeran, dan lain-lain. Selanjutnya membuat storyboard atau langkah-langkah paduan visual. Kemudian jadwal produksi. Nah, jadwal produksi ini sangat penting ya teman-teman. Ketika misalkan konten kalian diproduksi dalam waktu 1 minggu, berarti hari pertama adalah menentukan tema. Nanti hari kedua kita mencari lokasi dan lain sebagainya.
Selanjutnya yang penting yaitu menyiapkan perlengkapan dan peralatan produksi. Kalian butuh misalkan pajangan, butuh hiasan, butuh kendaraan ketika kalian sedang membuat konten di atas kendaraan dan lain sebagainya. Setelah itu kita wajib menentukan lokasi dan mencari pemain. Misalkan kalian sedang membuat video konten tentang hari santri ataupun tentang anak pondok ya. Lokasinya bisa di sekitar pondok, di musola atau di manapun yang berkaitan dengan tema kalian. Kalian juga harus mencari pemain yang sesuai atau yang bisa memerankan naskah yang telah kalian susun tadi. Kemudian yang lebih penting lagi yaitu membuat rincian anggaran biaya produksi. Kalian membutuhkan properti apa, anggarannya berapa, itu wajib dicatat. Kemudian yang kedua yaitu proses produksi. Nanti untuk proses produksi sendiri kita akan mengambil gambar, mengambil suara, kemudian dokumentasi kegiatan-kegiatannya kita apa saja yang telah kita lakukan. Dan yang tahap terakhir adalah pasca produksi. Tahap pasca produksi ini adalah tahap di mana kalian melakukan editing dari potongan-potongan video atau konten yang telah kalian buat tadi. Setelah melakukan editing, misalkan memberikan efek, kemudian memberikan subtitle, kemudian memotong-motong video kalian yang sekiranya tidak layak untuk ditampilkan, kalian hapus. Dan ketika sudah kalian sempurnakan, kalian bisa melakukan finishing, yaitu tahap penyelesaian atau tahap finishing. Nanti konten-konten yang kalian telah produksi tadi akan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa semua kebutuhan, semua catatan sudah dimasukkan di alur cerita. Nah, ini penjelasan yang tadi Ibu sampaikan ya. Praproduksi ada bentuk menentukan ide, menulis naskah dan lain sebagainya. Kemudian ada produksi, kemudian ada pasca produksi, editing dan finishing. Ketika kalian sudah siap kontennya, sudah kalian lakukan pengecekan ulang, maka setelah itu adalah kalian diseminasi konten multimedia. Diseminasi adalah sama halnya dengan kalian menyebarkan atau kalian mempublikasikan konten kalian, seperti itu. Nanti agar audiens tahu bahwa kalian membuat suatu konten. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media atau platform. Contohnya misalkan ketika kalian ingin menyebarkan konten terkait dengan jalan sehat atau terkait dengan kegiatan bersih-bersih di hari Jumat, kalian bisa melalui Instagram, TikTok, YouTube Short dan lain sebagainya ya, yang sekiranya cocok untuk digunakan mempublikasikan video kalian. Kemudian dari tujuan diseminasi konten itu apa saja sih teman-teman? Yang pertama, kita bisa menyampaikan informasi. Kedua, meningkatkan kesadaran. Misalkan konten kalian tentang bahaya merokok, berarti itu akan meningkatkan kesadaran bagi para perokok aktif maupun pasif untuk menjaga kesehatan mereka. Kemudian mempromosikan produk atau jasa, menyebarkan edukasi dan pelatihan, menghibur audiens, meningkatkan interaksi dan engagement, membangun citra dan branding, meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas. Ini adalah contoh dari media dan platform diseminasi konten multimedia. Ada media cetak, email dan lain sebagainya. Nah, untuk strategi yang perlu kita lakukan atau yang biasanya dilakukan oleh para content creator dan lain sebagainya, itu yang pertama, kita tentukan dulu target audiens kita. Misalkan target kita adalah anak-anak seusia kalian, yaitu seusia SMA. Nanti berarti videonya adalah yang energik, kemudian yang sekiranya dapat diterima oleh anak-anak SMA. Kemudian menggunakan platform yang tepat, tadi sudah Ibu jelaskan, membuat konten yang berkualitas, karena konten yang berkualitas akan menarik daya visual penonton.
optimasi SEO dan algoritma sosial media. Kalian butuh hashtag, kalian butuh deskripsi agar konten kalian itu bisa muncul ketika orang lain mencarinya. Kemudian menerapkan jadwal publikasi yang konsisten, kemudian mendorong interaksi audiens, berkolaborasi dengan influencer atau partner, menggunakan iklan berbayar, mengukur dan menganalisis performa konten, dan yang terakhir menyesuaikan dan mengembangkan strategi secara berkelanjutan. Jadi kalian harus punya tujuan nih. Misalkan ketika aku menjadi content creator, maka aku harus siap untuk membuat postingan secara teratur, kemudian ada target yang berkelanjutan yang akan aku capai, seperti itu. Nah, untuk materi kali ini sudah selesai teman-teman. Silakan ketika kalian ada pertanyaan boleh sekali dicantumkan di kolom komentar. Teman-teman boleh like, subscribe, kemudian share untuk video materi yang telah Ibu sampaikan ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.